Ya, salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Selamat malam kawan-kawan, ini sudah jam 10 lewat seperempat lebih 2 menit. Bilang aja 10.17 selesai. Jadi kawan-kawan, saya ingin mengajak kalian bincang-bincang mengenai diskusi saya tadi terhadap si Triun Slayer ya. Nah ini sudah saya kasih link, kalian bisa masuk, kita langsung bincang-bincang, udah saya pin. Kenapa saya ngajak kalian bincang-bincang kawan ya, ini satu hal yang menarik ya, karena tadi saya sudah berdiskusi dan ya itu tadi memang betul nubuatan itu lakunya seperti keledai liar. Sudah dijelaskan bahwa Hosea 2 itu bercerita tentang banyak orang, bukan satu orang ya. Dia kira berselingkuh dengan si Anu katanya. Dan kamu akan memanggil aku suamimu, tidak lagi memanggil Baalku. Ya saya sudah jelaskan ketika orang menyembah berhala, dulu dia mengira berhala itu adalah Tuhan. Tentu dia manggil Baalku ya. Kemudian dia sudah dikenalkan Tuhan yang sungguhnya Tuhan dan dia berbalik menyembah Tuhan. Artinya Baalku yang dulu itu enggak itu lagi dipakainya, tetapi Tuhan ini artinya dia sudah berpaling. Tapi dia tetap ngotot, ya saya heran sendiri. Apa sih yang dipertahankan orang ini kan begitu ya. Sampai akhir ini akan saya bilang ya, yang dikiranya hebat kawan. Dan dia kemudian mengatakan Yesus mengakui dia batu. Ya gunung batu ada juga ya, batu penjuru. Dia kira batu dia terbuat dari batu atau asal usulnya dari batu. Inilah aku bilang. Kejadian 16 ayat 12 itu digenapi kawan. Bahwa lakunya seperti keledai liar. Itu nggak bisa dihapus itu kawan ya. Memang luar biasa isi Alkitab itu. Dan saya tadi banyak geli-geli aja melihat dia ya. Ketika di awal dia mengatakan Tuhan yang asli itu tidak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat itu bukan Tuhan. Ya, aku bilang kan berarti bisa nggak dilihat. Wah, kalau begitu yang bisa dilihat, aku nggak bisa membilang Tuhan itu harus bisa dilihat ya kawan-kawannya. Aku bilang bisa tidak dilihat, bisa dilihat itu berarti kan. Karena aku tidak mengatakan Tuhan bisa dilihat waktu itu. Kan aku mengikuti alur cerita dia. Tuhan tidak bisa dilihat ya. Iblis juga nggak bisa dilihat. Apakah itu Tuhan? Aku bilang. Tuhan juga tidak beranak dan tidak beranakkan apapun tidak boleh. Nama anak ini segala macam. Ya batu juga nggak beranak, tidak diperanakkan, ya kan? Dan kemudian dia jawab, kalau Tuhan bisa dilihat, berarti Tuhan itu sama dengan babi dong. Kelihatan di situ sudah ada tekanan emosi. Ya aku balikkan lagi, aku kan ikut pemikiran dia. Ya, Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Apakah kau mau mengatakan itu juga babi? Kau bilang. Kan kau yang membilang bukan aku, kau bilang. Karena dia melihat gitu. Jadi dia bingung sendiri, akhirnya tidak dilanjutkan. Baru aku jelaskan mengenai Hubal. Dia pertama nggak percaya ya. Wikipedia itu kan kurang lengkap tadinya ya. Akhirnya aku bukakanlah yang dari artikel-artikel Islam itu sendiri, kalam itu ya. Memang itu ucapannya kawan. Jadi dia bingung dia. Aku tahu untuk menutupi kebingungannya pura-pura dibilangnya, wah orang Kristen ini jangan terguncang, jangan ini. Si Slayer kan biasanya begitu ya. Tapi dia nggak sadar dia yang terguncang ya. Dan ya kalian sudah menyaksikan tadi. Sebenarnya aku pikir itu sudah masuk ke ranah saling ejek sih, saling hujat. Tetapi kan saya tidak menekankan pendapat saya, itu pendapat dia. Saya mengikuti pendapat dia, apa yang dia bilang kusesuaikan. Karena Alkitab mengatakan kita harus mengikuti pikiran orang bodoh katanya. Jangan kita lawan dengan kebenaran kita. Kalau kita lawan dengan kebenaran kita, mental kawan. Tapi kalau kita ikuti aluran pikirnya yang bodoh berbicara, dia akan bingung sendiri. Ya, ya Tuhan punya anak gini-gini. Berarti ada Allah Bapa, Allah ya. Contohnya anak bangsa. Ada bapak bangsa kan? Apakah anak bangsa itu bapak bangsa kita Pak Soekarno? Istrinya siapa? Ibu Pertiwi. Kawinlah Soekarno sama Ibu Pertiwi lah yang anak bangsa. Bingung dia. Jadi ya disitulah kawan mereka ini. Oke. Sekarang dasar otak kerdil. Halo dasar otak kerdil, silakan hidupkan mikrofonnya, kita bincang-bincang menjelang tidur. Silakan. Selamat malam sang debaters. Malam, silakan. Salut untuk emosi bisa ditahan. Karena aku sudah berjanji nggak akan emosi lagi. Iya. Kenapa? Kenapa aku nggak emosi lagi? Karena aku mengikuti kebodohan dia. Dulu aku menekankan kebenaranku.
Sehingga orang Iya. itu memaksa aku untuk emosi. Kalau sekarang nggak aku ikuti aja. Iya, iya. Pas itu, pas itu. Hmm, Ikuti arahnya, yang mana bisa dipatok, dipatok. Cuman untuk jaga ya, kesehatan, ya ikuti aja siap. lah supaya apa bahasanya itu, mereka melemparkan air ke atas kena muka sendiri. Ya, Jadi kalau perbincangannya itu tadi nampaklah kalau dia itu ketawanya pun ketawa udah dipaksakan. emosi, ya Hmm, diperkuat supaya pun sang debater emosi, supaya gimana lah gitu, cetar kebenaran katanya. Apa rupanya yang diisi Alkitab, yang di kan untuk orang bangsa Israel. Ini kadang-kadang dibawanya aneh-aneh, nggak dibaca hmm, semua, satu ayat dikutip, satu ayat dikutip. Pikirnya sama seperti baca Quran itu. Ini hmm, ada ceritanya, kalau di Alkitab itu ada ceritanya. hmm. Tapi itulah memang tergenapi lah itu. Tapi salut untuk apa, emosi sang debaters bisa ditahan. Itu untuk Hmm. menambah panjang umur juga itu sang debaters. Siap. Oke, selamat. Nah, Oke, terima kasih dasar otak kerdil. Kawan-kawan, ada ayatnya itu kawan. Jangan kau jawab kebodohan mereka dengan kebenaranmu. Kalau kita jawab dengan kebenaran kita, dia melawan terus kawan. Tetapi kalau kita ikuti kebodohan dia, dia akan bingung sendiri kawan ya. Dari tadi Hubal tidak berani lagi dibahas dia kan, maka dia ngalor ngidul. Wah di gereja banyak Hubal kata. Sejak kawan di gereja ada Hubal ya. Dia kira alah sudah lawak-lawak aja lah itu. Halo Dewi, selamat malam silakan Dewi. Selamat malam Bang, Malam silakan. luar biasa tadi Bang. Ya selamat malam Bang. Ini masih di channelnya Valen masih dibahas ini Bang, banyak yang ini. Cuman begini Bang, saya melihat saya salut kepada Abang. Jadi Abang sekarang sudah mau mengikuti gaya mereka gitu loh. Apa yang dia ungkapkan Hmm. Abang ikuti, tapi mereka menolak sendiri gitu loh. Akhirnya dia tolak, dia malu kan. Sama seperti dia bilang dewa bulan. Padahal jelas-jelas Bulan. yang pakai bulan siapa gitu loh. Iya. Hmm. Makanya Terus aku bilang tadi kemudian kan, bilang kan kalian banyak aja, itu. tadi aku bilang kalian aja menentukan ini dan itu harus berpatokan pada bulan. Aku bilang kan. Iya. Jadi abang sudah bagus ngikuti apa yang ininya pikirannya dia. Oke, kita ikuti alurnya. Kalau kadang-kadang kan kita kalau mau bawa kebenaran kan bisa aja, tapi rasanya ya nggak tahu apa mungkin mental bagi mereka, benar kata abang. Tapi kita udah ikutin loh, dia yang menyatakan kita tanya, ya kan begitu kita kasih keterangan. Tapi ya gitu, ya nggak tahu memang untuk menutupi rasa malunya selalu mengatakan selamat datang di kebenaran. Di kebenaran. Apanya gitu loh. Iya, saya heran sama Demon Slayer. Dan tadi saya sempat mau masuk di tempatnya si Valen, itu ada DKC, saya mau masuk tapi ya urungkan karena ya udah enggak netral gitu loh Bang. Kondusif, Karena ya. si Valen sendiri juga katanya menjudge abang gitu loh. Menjudge abang kalau abang itu Bang Rudi itu ini apa namanya berdiskusi tapi sudah dirasai dengan Islamophobia gitu. Kan lucu yang dijudge cuma Bang Rudi, sedangkan si Tim Sailor enggak. Kan lucu, enggak fair gitu loh. Sepertinya memang kalau aku melihat Valen ini kayaknya sudah cenderung ke Islam atau mungkin sudah beragama Islam mungkin ya. Belum, masih katanya Kayaknya masih Yahudi. belum ya. Belum. Iya katanya Yahudi, Dia, tapi pro banget sama itu, sama seberang. ya. Jadi dan begini Bang, saya melihat enggak fair kalau yang dikomentari Bang Rudi aja. Aku mau masuk nanti rame malah, jadi sudah nggak usah lah. Kemudian saya lihat Bang Rudi buka live, oke aku masuk ke tempatnya Bang Rudi aja. Terus gini, statement terakhir dari si Tim Slayer setelah debat, dia merasa begini Bang, dia akan berhenti berapologet
membahas kekristenan kalau pihak Kristen itu mau meminta maaf, tidak menghujat duluan. Loh, kok aneh? Kan aneh, lucu. Coba aja buka aja Bible itu ada tahun berapa kan? Sebelum mereka datang, kitab suci mereka datang. Dan jelas-jelas Yesus itu disalib. Apa yang di seberang sana mengatakan Yesus tidak disalib. Saya cuma begini Bang, saya mau mengatakan, saya juga tidak akan berakopologit kalau mereka istilahnya berhenti menyamakan Isa dengan Yesus. Iya, karena selalu kalau menyamakan, akhirnya kan jadinya hujatan terus. Atau mereka minta maaf kepada Yahudi karena dibilang berasal dari kera, mereka dari jadi kera. Enggak, tapi kan ini kan asal antara Kristen dengan Islam ya Bang ya. Karena terus terang aja, kalau saya dibilang Yesus tidak salib, saya tidak terima Bang. Isa disama-samakan dengan Yesus disama-samakan dengan Isa, dan tidak disalib, saya nggak terima, dan saya akan terus berapologet gitu loh. Dan jelas saya mengimani kitab saya di Kejadian 1, dan itu pembuktian sudah saya banyak berikan kepada Abang kapan hari itu yang pengakuan Yesus sendiri yang disalib. Itu kan sudah saya berikan dalil-dalilnya bahwa memang kenyataannya Yesus disalib. Kenapa terus menyamakan Isa dengan Yesus gitu loh yang tidak disalib? Itu sudah penghinaan Bang. Siapa duluan gitu loh. Jadi kadang ya saya mikir keledai liar tuh bener gitu loh. Jadi membalikkan fakta semua, fakta dibalik semua gitu loh. Itu yang menurutku jadi nggak pas gitu loh. Saya salut kepada Abang, mohon maaf Bang, memang saya di Katolik ya Bang ya. Mohon maaf karena sebenarnya saya kan di tempat kami itu jarang sekali yang berapologit menyerang itu ya, bagi kami sebenarnya tidak perlu karena kami yakin. Cuman saya berterima kasih kepada di Kristen tempat Protestan karena membela iman kami juga gitu loh. Akhirnya saya juga sangat berterima kasih sekali gitu loh. Kalau nggak ada, kita habis-habisan diserang Bang di ini terus, dan saya nggak terima gitu loh. Ya artinya bukan saya nggak terima, artinya terus membela-bela Yesus harus dibela, enggak. Tapi kita memberikan jawaban gitu loh. Selama ini kan kita memberi jawaban, dan selalu saya kalau istilahnya nggak mau berdebat dengan cara yang apa istilahnya memaki-maki, nggak mau saya. Selalu saya pakai dalil. Kalau dilihat di komen-komen komentarnya di channel Abang, itu selalu saya jawab dengan kayak dalil loh, Alkitab semua. Tulisan saya itu Abang bisa lihat kalau ada komen itu saya itu komen selalu saya jawab. Kemudian saya kasih pertanyaan Bang. Selalu nggak bisa jawab Bang. Inginnya selalu ingin mereka itu bertanya terus. Begitu kasih pertanyaan nggak bisa jawab. Kan aneh gitu loh. Ya itu aja Bang, saya melihat Abang terima kasih banget sudah mau tidak emosi dan mengikuti mereka. Tapi mereka masih nggak bisa menutupinya dengan selamat datang di dalam kebenaran. Dar. Ya itu aja Bang, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih The Way. Ya, mereka mengira kawan seluruh penonton itu sebodoh mereka. Tidak. Makanya aku bilang, ya biarlah penonton yang menilai, penonton sudah paham bahwa Hosea itu sudah kujelaskan apa artinya. Selanjutnya kan terserah penonton yang menilai, aku bilang. Ya, dan mengenai batu penjuru juga sudah kujelaskan, itu bukan makna yang tersurat, tetapi yang tersirat. Ya gitulah kawan, mereka memang bangga dengan, ya nggak ngerti aku. Makanya sekarang melawan mereka ya aku ikuti alurnya saja. Halo Donald, selamat malam, silakan Donald. Selamat malam Bang. Malam. Luar, selamat datang di Kedunguan. Jadi begini Bang, dari tadi saya lihat Abang itu berdebat sabar minta ampun. Yang saya tunggu-tunggu itu Bang, dengan keras Abang bilang, keledai. Saya menunggu kata-kata itu, keledai ya, kenapa gitu keledai. Nanti kalau aku bilang itu, sebentar, kalau aku bilang gitu datang dia bilang, Dor, mulai emosi kan, mulai terpancing kan. Tapi kan Abang tadi sempat bilang keledai itu, tapi apa namanya halus juga ya, halus. Tapi memang kayak Tai Chi itu Bang ya, Tai Chi terus iya
yang menarik aku Bang, katanya Allah yang bisa dilihat itu babi dan lain sebagainya. Dan terus yang di Sidratul Muntaha itu siapa? Kalau begitu. Kan ini aku Nah, bilang tadi. ah, ah. Kemudian Bang dia mengulang-ulang. Makanya saya bilang tadi selamat datang di kedunguan karena tadi saya bilang ini si Triumph Slayer ini kok dungu ya. Dia nggak ngerti Hosea 2 ayat 2 itu apa. Eh, dia itu kan apa namanya personifikasi entah apa itu namanya ada itu. Jadi dia bukan Tuhan tidak punya istri, tetapi dia apa namanya menyamakan bahwa Israel itu tidak setia dan mereka menyembah Allah lain seperti Baal itu. Dan setelah itu Tuhan berusaha untuk meraih mereka supaya mereka tidak menyembah Baal lagi, mereka tidak memanggil Tuhan sebagai Baal lagi, tetapi mereka memanggil Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Tetapi si Triumph Slayer ini, dan kemudian mereka mengatakan jangan menghujat, dan di situ si Triumph Slayer sudah menghujat sekali. Masa dia katakan Tuhan punya istri pertama yang di Hosea itu, kemudian dia punya istri kedua itu sudah menghujat itu namanya. Itu sudah benar-benar keterlaluan, dan mulutnya memang mulut mereka itu licin dan runcing. Makanya selain licin dan runcing, kedunguan juga mereka sering pelihara. Mereka tidak benar-benar mengerti apa makna tersirat yang ada di dalam Alkitab. Jadi demikian saja Bang. Selamat malam Bang. Tuhan Yesus terima kasih Donald, selamat malam. Ya, begitulah kawan. Aku tadi melihat dia mulai terpancing emosi ketika bicara Tuhan itu, kalau bisa lihat berarti babi katanya. Dikiranya aku kalah akal. Oke. Dan makin terpancing emosi dia mulai mengatakan Tuhan punya istri dan bercerai. Dia nggak ngerti perselingkuhan di situ artinya bagi Tuhan kan kalau kita menyembah Baal itu dianggap sebuah perselingkuhan. Makanya aku bilang Aloha dan Alohi itu kan ada ceritanya itu kan. Itu Samaria dan bangsa Israel. Bukan merujuk pada satu orang, satu objek atau subjek ya. Oke Jonathan. Halo Jonathan, selamat malam. Silakan Jonathan. Halo, selamat malam. Malam, silakan. Halo. Oke. Cukup membuat emosi juga sebenarnya kalau tadi saya lihat debatnya dengan si Triumph Slayer. Cuman dia kan stres sendiri dia. Memang pasnya seperti pola main tadi mainkan kan gitu. Jadi kalau kulihat memang dia pancing emosi terus, layak tidak terpancing emosi kan gitu. Tapi kulihat dipancingnya nggak terpancing juga, ternyata capek sendiri dia. Nah jadi merambalangan lah itu, entah apa aja kemana-mana aja taruhnya apa jawaban-jawaban dia itu. Nah jadi memang kalau kita lihat memang Muslim ini kan, Islam ini berarti nggak ada yang aturan atau pemberitaan yang benar itu dari mereka. Si Triumph Slayer beda, si Juma beda, si Nandar beda kan gitu. Kalau memang betulnya seperti dibilang Triumph Slayer tadi Isa itu bukan Yesus, ya sudah kan selesai kan gitu. Ya berarti kan nggak ada harus perdebatan seperti ini kan gitu. Tetapi karena dipaksakannya tadi sebenarnya Isa itu ada Yesus. Nah itu yang dipancing-pancingnya, tapi tetap dipancingnya ke emosi kita aja, dipancingnya ke emosi biar terbawa, saya rasa itu biar bisa dilaporkannya seperti itu. Tapi untung bilang tadi itu jangan lapor polisi ya gitu. Jadi di sini kan ada poin yang berikan ke dia bahwasanya kita ini mengedukasi orang-orang yang mendengarkan di YouTube ini. Dan kalau orang-orang bijak itu udah pasti yang diperhatikan itu siapa sih omongan yang konsisten. Ya kan, Alkitab itu yang konsisten, apakah Qurannya si Triumph Slayer itu kan gitu. Tapi kalau aku lihat udah beda-beda itu yang dibuat si Triumph Slayer itu memang udah bikin malu Muslim sebenarnya itu. Batu
Hajar Menghapus Aswad dosa. itu iya, itu Allahnya berarti kan gitu. Nah, kalau sebenarnya kalau ada ustadz yang betul-betul memang penyembah Allah katanya gitu kan, ini si terus kan udah harus dikejar ini kan gitu. Betul. Tetapi ya itulah, ya tapi memang itulah orang itu tidak ada yang konsisten. Allahnya itu siapa sih? Hajar Aswad kah ataukah entah alo-alo yang mana nggak nampak lah, entah zat yang mana kah, entah batu itu kah nggak ngerti kita kan gitu. Jadi bijaklah kita yang dengarkan ini di YouTube ini semakin bijak gitu. Siapa sih Tuhannya yang disembah oleh Muslim ini kan gitu. Hajar Aswadnya sebenarnya kalau menurut si Turun Selayar kan gitu. Jadi selamat datang di kebenaran Turun Selayar. Tuhanmu itu adalah batu. Oke. Terima kasih Jonathan, selamat malam. Jadi kawan-kawan, aku juga geli ketika dia bilang, Hajar Aswad aja bisa pengampun dosa, menghapuskan dosa, Yesus juga bisa. Oh, kebalikan, terima kasih. Dan kalian sering mengatakan, bahkan di Al-Quran bilang Allah Maha Pengampun, penghapus dosa ya, dan batu penghapus dosa. Berarti kau mau mengatakan secara tidak langsung, gue bilang kan, bukan secara tidak langsung, secara langsung ya. Dan ya banyak lagi kawan. Apa ciri-ciri Tuhan palsu katanya kan? Ya menghardi iblis, gue bilang. Kalau Yesus sekali hardi iblis lari, gue bilang kan. Tapi di tempatmu 3 kali, maaf ya. Kalau dari sudut kami, Tuhan itu nggak pernah bertele-tele, hardi pergi-pergi ya. Dan dia situ nggak berani lagi membahas itu. Dan yang buat terpukul dia ini kawannya. Dan ini memang sangat memukul dia telak ya. Banyak orang yang tidak mengerti arti hubal kawan. Aku pun pertamanya enggak. Setelah aku cari-cari hubal, wah ini ternyata hubal itu yang ini. Ucapan dulu panggilan seruan kepada hubal. Ini, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Nah ini, ketika hubal itu sudah dipanggil Allah kawan. Ya. Nah ini, talbiyah namanya, talbiyah yang berbunyi. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi Allah ini sebutan untuk hubal dulunya ya, yang ada di Ka'bah dan di dalam Ka'bah ini. Sesungguhnya kami hanyalah debu. Nah ini. Jadi dia bilang, wah itu kan kau cocok mulai pertama kan setelah aku bukakan ini, baru dia agak stres kulihat ya. Ya begitulah kawan-kawan, fakta memang agak menyakitkan ya, inilah dulu hubal itu. Arab pra-Islam hubal, Tuhan impor yang sangat dipuja katanya kan. Nah ini namanya kalam. Kalau mau protes, protes saja ke kalam Indonesia ya. Saya nggak ngerti siapa. Dan banyak juga literasinya, bukan hanya ini ya. Saya juga udah baca lagi juga memang hubal itu ya begitu panggilannya juga itu. Ya. Pada masa pra-Islam orang-orang Arab kebanyakan adalah penyembah berhala. Nah, ini dia kawan. Jadi kenapa aku bilang semenjak Ismail kan tidak ada lagi Allah beralih di tengah-tengah orang Arab. Allah beralih ke bangsa Israel. Jadi dari mulai Ismail sampai Nabi Muhammad orang kan penyembah berhala. Di Arab itu Allah nggak bersemayam. Nah, makanya inilah si hubal itu kan. Nah ini kawan ya. Nah oke lah kawan-kawan karena sudah banyak nasihat aku harus menjaga kesehatan dan ini sudah jam 22.40. Besok aku harus mengantar anak sekolah pagi. Ya anakku yang sekolah tapi aku jadi ikut-ikutan juga ya. Kita lanjut besok hari ya kawan-kawan ya. Dan ini sudah malam aku mau pulang dulu. Sampai jumpa. Kalau nggak ada hal menintang minggu depan ini saya ke Jakarta. Cuman harinya nggak usah saya kasih tahu lah nanti apa ya. Karena batas waktu penyerahan kontra memori kasasi tanggal 20. Jadi kalau kami lihat sudah masuk semua kan ku kawal di pelabuhan dan ku buat orang untuk mengintai siapa yang ini, siapa yang itu ya. Ya itu yang bisa aku jelaskan. Doakan kalian supaya aku sukses ketika nanti Jakarta. Bagi yang di Jakarta mari kita ketemu. Tapi bagi yang tidak ada foto aku nggak mau ketemu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debaters. Mari kita tidur.